Tujuan pembelajaran mampu menjelaskan peran sistem operasi pada komputer, cara kerja dalam memproses data, dan mekanisme internal pada interaksi antar perangkat keras, perangkat ringan. Komputer dan komponen penyusun. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa bagian, yaitu diantaranya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi sesuai dengan signal yang diberikan. Perangkat keras membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware tidak disertai dengan software, maka komputer dapat dibilang sebagai mesin yang tidak berguna. Hal ini tentunya dikarenakan software difungsikan untuk fungsionalitas pada komputer tersebut. Perangkat keras atau hardware adalah komponen isi pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi memiliki fungsi yang penting terhadap pengoperasionalan komputer dan dapat juga dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya adalah untuk menjadi jembatan pengguna dengan perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak sendiri merupakan kode-kode pemrogram yang dibuat menggunakan bahasa pemrogram. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna, atau bisa juga untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Contoh perangkat lunak adalah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini ialah MS Windows, macOS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android. Pengguna adalah orang yang menggunakan, mengendalikan, dan mengoperasikan komputer. Pengguna juga merupakan orang yang mengirim signal sehingga dapat diproses oleh perangkat lunak dan dapat menghasilkan data yang dimaksud. Mikrokomputer. Mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan dapat menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh mikrokomputer adalah ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Komputer mikro paling banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal atau single board circuit yang berukuran kecil, misalnya yang populer ialah Raspberry Pi dan Arduino. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dan canggih jika dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal individu. Selain itu, PC memang sudah dirancang agar mudah dibawa kemana-mana menggunakan tas dan dirancang untuk ditaruh pada sebuah media seperti meja. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dapat dipakai untuk industri. Tidak hanya itu, mini PC juga dapat digunakan oleh individual atau keperluan profesional maupun industri kecil. Mini PC biasanya memiliki perbedaan ukuran yang cukup signifikan dengan komputer personal. Karena itulah, mini PC juga memiliki kapasitas pengolahan data yang lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer personal. Mini komputer memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan komputer personal dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar.
Komputer mini dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Untuk era saat ini, komputer mini masih kurang populer karena sekarang ini banyak perubahan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkannya untuk pemeliharaannya. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer umum yang biasa dijumpai dan biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Superkomputer. Superkomputer atau komputer super merupakan komputer dengan ukuran yang paling besar dan juga kapasitas mengolah data, memori, dan kinerja paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops. Superkomputer ini hanya digunakan oleh perusahaan organisasi besar misalnya NASA, yang memanfaatkan superkomputer dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Catatan, selain komputer yang disebut di atas berupa gawai atau gadget, yaitu perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus, ada yang termasuk komputer karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi dan perangkat lunak, contohnya telepon pintar atau smartphone, dan tablet yang makin populer dan menjadi perlengkapan sehari-hari di era digital ini. Selain fungsi utamanya untuk berkomunikasi, ponsel pintar bahkan sudah menjadi asisten pribadi. Interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan program antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan grafis. Pengguna dapat berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan button, dan text box, radio button atau checkbox. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah atau command line interface. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya kemudian akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekaman suara dan melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan menangkan atau merekam gambar maupun kegiatan dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar ke dalam format video. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer umum yang biasa dijumpai dan biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Kolaborasi dalam sistem komputer. Pada sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Dasar dari sistem IoT adalah pemasangan perangkat di sekitar manusia yang menangkap dan mengirim data kepada komputer. Komputer saling berhubungan dan komputer berhubungan melalui jaringan dari lokal hingga internet global. Dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan lain sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi penyajian atau payroll. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lain, misalnya mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Interaksi antarmuka hardware dan software terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware.
Driver komputer adalah software yang berfungsi untuk menghubungkan sistem operasi dengan hardware menggunakan kode biner untuk mengontrol perintah dan sistem operasi dan mengambil data dari hardware. Contoh dari sistem operasi salah satunya adalah sistem operasi mengirim data ke printer sebagai hardware serta menciptakan antarmuka antara software, komputer, dan pengguna. Sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, serta menyediakan atau memberikan layanan umum untuk menjalankan suatu program komputer. Fungsi utama sistem operasi adalah mengendalikan, mengontrol, memberikan koneksi kepada antar perangkat komputer. Contoh dari sistem operasi adalah perangkat keras seperti Linux, Mac OS, Android, dan iOS. Fungsi lain dari sistem operasi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Sistem operasi. Apa itu booting? Semua program komputer termasuk sistem operasi dimuat dalam CPU saat dijalankan. Pada saat komputer dihidupkan, CPU-nya belum mengandung program. Proses menyalakan komputer dan membuat suatu sistem operasi mulai bekerja saat dinyalakan disebut booting. Peran booting. Booting adalah urutan proses startup membangunkan sistem operasi pada saat dinyalakan. Pada saat booting, komponen perangkat keras diaktifkan dalam 5 langkah penting. Daya atau power dinyalakan atau dihidupkan, post power on. Self-test dilakukan, BIOS memuat sistem operasi, kemudian perangkat keras diserahkan ke sistem operasi. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci. Fungsi sistem operasi yang pertama menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Yang kedua mengatur input dan output. Yang ketiga mengelola perangkat keras dan peripheral seperti keyboard dan mouse untuk aplikasi yang berjalan. Yang keempat mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, manajemen file dengan mengelola file. Yang keenam, penanganan interupsi dan kesalahan. Yang ketujuh, pengaturan penggunaan prosesor. Yang kedelapan, pengelola memori, prosesor, sistem operasi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mentransfer program ke memori dari memori. Yang kesembilan, keamanan manajemen akun pengguna. Yang ke-10, mengkomunikasi dengan jaringan. Peran dari sistem operasi. Sistem operasi memiliki komponen-komponen dengan tugas yang spesifik. Satu di antaranya adalah scheduler. Scheduler ini yang menangani tugas seperti manusia mengatur pekerjaan. Jadi, scheduler ini mengatur skala prioritas yang ada di komputer atau sistem operasi. Sistem operasi terdiri atas beberapa komponen-komponen dengan perannya masing-masing yang secara keseluruhan berfungsi sebagai sistem operasi. Komponen-komponen tersebut terdiri atas 12 yang diantaranya adalah satu sebagai kernel atau inti sistem, 2 sistem guardian atau pelindung akses file, yang ketiga ada sebagai gatekeeper atau pengawas log masuk dan aktivitas. Yang keempat ada sistem optimizer, yaitu mengoptimalkan penggunaan perangkat keras atau hardware. Yang kelima ada sebagai koordinator atau mengatur aktivitas-aktivitas secara kompleks. Kemudian ada yang keenam, yaitu sebagai program controller, yaitu mengontrol program aplikasi. Yang ketujuh ada sebagai server yang menyediakan layanan untuk pengguna. Jadi server ini berfungsi sebagai menyediakan langganan untuk pengguna-pengguna atau pemakai komputer. Nah, kemudian ada ke-9 yaitu sebagai accountant, yaitu mengatur penggunaan sumber dana bagi pengguna. Ada juga ke-10 sebagai interface atau antarmuka pengguna,
Yang ke-11 sebagai resource manager atau pengolahan sumber daya. Dan yang terakhir ada sebagai virtual machine atau menyembunyikan kompleksitas perangkat keras atau hardware. Multitasking yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sesekali menengok HP. Multitasking yang tidak dikendalikan dengan baik belum tentu menambah efisiensi dan hasilnya belum tentu baik. Misalnya belajar sambil menonton sepak bola dapat memecah perhatian para pengguna sehingga kalian tidak dapat belajar dengan baik dan tidak dapat meresapi materi dengan baik. Perlu diingat lagi, multitasking tidak dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, tetapi ada range waktu tertentu. Nah, sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya pada saat penggunanya sedang menjalankan aplikasi pengolah data, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. Multitasking. Salah satu fungsi sistem operasi ialah menangani multitasking. Sistem operasi tidak menangani multitasking seperti manusia karena komputer hanya mempunyai satu prosesor dan prosesor itu yang menjalankan program. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin atau RR. Round robin ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses dalam sebuah sistem operasi. Penjadwalan RR dapat diterapkan dalam masalah penjadwalan lainnya, seperti penjadwalan paket data di jaringan komputer. Nama algoritma ini berasal dari prinsip round robin. Algoritma. Ada dua pendekatan algoritma untuk menyelesaikan RL scheduler. Algoritma pertama, dengan algoritma ini CPU tidak pernah berhenti, yaitu selama periode satu slot waktu atau kuantum. Jika ada job selesai, hapus dari antrean, ambil berikutnya. Setelah itu, di akhir satu kuantum, antrean kembali, ambil giliran berikutnya. Algoritma kedua, yaitu pertama, selama satu kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrean, tunggu sampai akhir kuantum. Setelah itu, di akhir satu kuantum, antrean kembali, ambil giliran berikutnya. Catatan, perbedaan antara kedua algoritma. Pada algoritma pertama, apabila belum selesai, maka akan langsung lanjut ke urutan kedua, menyatakan apabila ada job yang belum selesai, maka harus ditunggu sampai selesai. Cara komputer bekerja. Komponen pada pemroses atau kotak besar terdiri atas prosesor atau CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive atau sekarang tidak populer. CD-ROM dan floppy drive ialah alat yang terhubung dalam media dengan penyimpanan eksternal yaitu CD dan floppy disk. Cara komputer bekerja. Komputer menerima masukan dari piranti input atau keyboard dan mouse, kemudian diproses melalui ports dan komponen pemroses terdiri dan CPU berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, floppy drive. Kemudian setelah diolah atau diproses, maka akan langsung disajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui luaran yaitu monitor, printer, dan lain sebagainya. Pengontrol disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Semua komputer mulai yang kecil seperti ponsel pintar sampai yang besar dan canggih harus mempunyai CPU. CPU terdiri atas dua bagian yaitu CU atau control unit dan ALU atau arithmetic atau logic unit. Setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing. CPU menjalankan instruksi program. Instruksi program dan data perlu ditempatkan di memori sebelum dieksekusi. Proses eksekusi instruksi melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama, unit control mengambil instruksi dan memori. Yang kedua, unit control menerjemahkan instruksi dan memerintahkan transfer data yang diperlukan ke unit aritmatika atau logika.
Langkah ini dikenal sebagai waktu instruksi waktu pertama. Yang ketiga, ALU menjalankan instruksi aritmatika atau logika, yaitu melakukan operasi pada data. 4. Hasil operasi disimpan dalam memori atau register. Langkah ketiga dan 4 disebut sebagai waktu eksekusi atau waktu E. Mesin konseptual sederhana. Dalam pembuatan mesin konseptual sederhana, kita dapat memahami bahwa setiap instruksi program manusia harus diterjemahkan ke dalam instruksi dalam bahasa mesin berupa perintah-perintah ataupun sinyal-sinyal tertentu. Komputer memiliki input, output, memori, dan CPU yang memungkinkan pembuatan program komputer yang beragam. Program terdiri dari instruksi yang dijalankan oleh CPU menggunakan bahasa mesin. Komputer menjalankan program dengan siklus fetch execute cycle yang melibatkan pengambilan instruksi dari memori dan pelaksanakan instruksi sesuai jenisnya. Kemudian ada pula siklus yang menunjukkan lebih detail di bagian dari CPU. Pada CPU terdapat CU atau central unit. Central unit akan mengambil instruksi berupa fetch. Kemudian CU atau central unit akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa, misalnya menyimpan data, menghitung, atau lainnya. Perlu dicatat bahwa komputer hanya dapat melakukan perhitungan dan menyimpan atau mengambil atau mengirimkan data melalui input-output device. Kemudian ada ALU. ALU akan mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi dan data yang sedang diproses disimpan ke dalam register. ALU menjalankan instruksi. Jadi ALU itu menjalankan instruksi, kemudian data yang sedang diproses disimpan ke dalam register. Jadi dari ALU kita akan menyalurkan ke register. Ini merupakan rentetan eksekusi dari perintah-perintah yang dilakukan secara berturut-turut, ditunjukkan dengan ilustrasi yang lebih mendetail pada tabel berikut.